Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah game edukasi yang berjudul Pilah Sampah. Game ini merupakan game edukasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pemain mengenai pentingnya memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, dan B3. Pada game ini terdapat beberapa fitur seperti menu materi, gameplay pilah sampah, kuis, dan level permainan. Berikut adalah penjelasan mengenai anggota tim, tugas masing-masing anggota dari game pilah sampah yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Sabila Indraswari dengan NPM 2359201033. Pada proyek game edukasi pilah sampah ini, saya berperan sebagai programmer dan game designer. Tugas utama saya adalah mengembangkan sistem permainan dan mengatur alur gameplay agar game dapat berjalan dengan baik dan interaktif. Saya membuat berbagai scan pada game seperti scan game over, gameplay, info anggota, level select, main menu, materi, kuis, referensi fitur, dan tutorial. Saya juga mengatur perpindahan antara scan agar setiap tombol dapat terhubung dan berjalan dengan baik sesuai fungsi masing-masing. Selain itu, saya membuat sistem gameplay utama berupa drag and drop sampah ke tempat sampah yang sesuai berdasarkan jenisnya, seperti kaleng bekas minuman ke organik, baterai bekas ke B3, dan kulit pisang ke organik. Saya juga membuat sistem skor di mana ketika pemain berhasil memasukkan sampah dengan benar, maka skor akan bertambah 10. Sedangkan jika salah, maka skor akan berkurang 5. Saya membuat sistem timer atau batas waktu permainan agar gameplay menjadi lebih menantang dan pemain dapat bermain lebih fokus. Pada game ini terdapat beberapa level permainan, sehingga saya juga membuat sistem level yang terdiri dari level 1, level 2, dan level 3 dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Semakin tinggi level, maka jenis sampah yang muncul akan semakin banyak dan lebih sulit. Saya juga membuat tampilan game over yang menampilkan skor akhir permainan serta pesan hasil permainan kepada pemain. Selain itu, saya membuat dan menghubungkan berbagai tombol. Game seperti tombol main menu itu akan kembali ke main menu. Lalu klik informasi akan menampilkan anggota kelompok game ini. Ada tombol selanjutnya maka akan ke anggota yang lain dan tombol sebelumnya, agar seluruh fitur game dapat digunakan dengan baik. Saya juga menambahkan efek suara pada gameplay seperti suara tombol, suara jawaban benar dan salah, agar permainan terasa lebih interaktif dan menarik. Pada bagian tampilan, saya membantu mengatur desain antarmuka game seperti layout panel, posisi tombol, tampilan skor, timer, dan level agar terlihat lebih rapi dan nyaman digunakan. Saya juga membuat sistem materi pembelajaran. Di sini ketika tombol diklik selanjutnya akan menampilkan materi lainnya. Ada materi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Dan juga ada kuis agar game ini tidak hanya menjadi permainan, tetapi juga dapat memberikan edukasi kepada pemain mengenai pentingnya memilah sampah dengan benar. Di sini ada pertanyaan, baterai jenis sampah apa? Kita pilih B3. Kulit pisang adalah organik dan botol plastik adalah anorganik. Setelah menjawab 10 kuis, maka ada hasil skornya. Ada juga referensi fitur yang akan menampilkan apa saja yang kami gunakan dalam membuat game ini. Lalu ada informasi anggota yang membuat game pilah sampah. Ada juga tutorial cara bermain gameplaynya dijelaskan di sini. Selain mengembangkan gameplay dan sistem permainan, saya juga membuat dokumentasi game, yaitu tata cara penggunaan game yang berisi penjelasan fungsi tombol, cara bermain, sistem level, dan fitur-fitur yang terdapat pada game.
Itu adalah tugas-tugas yang telah saya kerjakan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NPM 2359201040. Di sini, pada proyek game edukasi pilah sampah ini, saya berperan sebagai UI designer dan asisten pemrogramer. Terus di sini tugas utama saya adalah membantu dalam perancangan tampilan antarmuka atau user interface pada game agar terlihat lebih menarik, rapih, dan nyaman digunakan oleh pemain. Terus di sini juga saya membantu mengatur tampilan sebagai berbagai scan pada game, terus seperti main menu, terus materi, habis itu ada quiz, fitur referensi, informasi, dan tutorial. Saya juga mengatur background, teks, serta elemen-elemen visual lainnya agar tampil game menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu selain itu juga saya membantu menyesuaikan warna, ukuran, posisi tombol, dan tampilan panel agar game terlihat lebih menarik dan tidak membingungkan pengguna saat bermain. Lalu saya juga membantu dalam proses pengembangan pemrogramer pada beberapa bagian game seperti membantu mengatur tombol, perpindahan antar scan, serta membantu penyesuaian tampilan gameplay agar lebih interaktif. Lalu pada bagian gameplay ini, saya membantu memastikan tampilan skor timernya, timer levels, dan panelnya bermain terlihat lebih rapih dan mudah dilihat oleh pemain. Lalu selain itu juga saya membantu dalam proses pengecekan penampilan game agar setiap menu dan fitur dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu kenyamanan pemain saat menggunakan game. Tujuan dari desain dan tampilan yang saya buat ini adalah agar pemain dapat menggunakan game dengan lebih mudah, nyaman, dan tidak merasa bosan saat memainkan game edukasi ini. Dengan tampilan yang menarik dan user-friendly, diharapkan pemain dapat lebih tertarik untuk memainkan game edukasi pilah sampah ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dokumen GDD pemrograman game pilah sampah. Di sini tuh ada logo gamenya, terus game desain dokumennya, terus ini tuh timnya ada Sabila Indaswari, Risma, Kurnia, sama Muhammad Naufal. Lalu yang pertama ada game specification. Judul gamenya ini tuh game pilah sampah. Jadi konsepnya ini konsep game edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemain tentang cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Terus pemainan akan memilih atau mengelompokkan sampah ke tempat sampah yang sesuai seperti sampah organik, anorganik, dan B3. Game ini juga dirancang interaktif dan menyenangkan agar pemainnya dapat belajar sambil bermain. Terus di sini yang kedua ada game Over 5. Jadi yang pertama platform game. Game ini tuh dapat dimainkan pada platform Android. Lalu genre game, target audience-nya itu anak-anak hingga remaja, jadi mulai TK, SD sampai SMP. Terus karakter gamenya ini menggunakan elemen visual seperti ikon sampah, tempat sampah, dan animasi sederhana sebagai panduan pemain. Lalu ada yang ketiga ada gameplay. Gamenya ini tuh cara mainnya harus memilih sampah yang muncul dan memasukkan ke tempat yang sesuai. Jadi jika benar skornya bertambah, jika salah skornya tuh berkurang. Lalu di sini ada fiturnya itu ada materi edukasi, kuis, tutorial, referensi, dan informasi. Lalu ada game level ini jadi isinya ada level 1, 2, 3. Jadi level 1 ini tuh mudah karena waktunya lebih lama, terus jenis sampahnya tuh sedikit. Lalu ada level 2, itu tingkat kesulitannya itu sedang, waktunya lebih cepat, terus variasinya juga bertambah variasi sampahnya. Lalu yang level 3 itu sulit karena waktunya singkat dan banyak jenis sampahnya. Lalu ada kondisi menang kalah. Di sini kalau menang, pemain berhasil mencapai target skor sebelum waktunya habis. Lalu kalau kalah, waktunya habis sebelum mencapai target skornya. Terus ada ART yang dibutuhkan. Ada background lingkungan, ikon sampah, botol, daun, plastik, dan lain-lain. Lalu ada tempat sampah organik, anorganik, dan B3. Lalu ada UI button, score, timer, sama level. Lalu ada ilustrasi edukasinya. Lalu yang ketujuh ada alur permainan dalam game ini. Itu alurnya yang pertama splash screen, terus nanti muncul main menu, ada play, materi, kuis, tutorial, referensi, dan informasi. Lalu ada gameplay, game over, sama langsung kembali ke menu. Lalu di sini ada game level design. Jadi splash screen-nya nanti kayak gini. Main menunya nanti di sini tuh ada button suara di bagian atas. Di bagian atas kanannya tuh ada button tutorialnya. Lalu ada button menunya itu ada mainkan, referensi fitur, materi, informasi, kuis, lalu keluar. Lalu di materinya itu nanti ada button sebelumnya, ada button selanjutnya, terus isi materi pilah sampahnya itu. Lalu nanti ada button kembali, nanti ini kembali ke menu. Terus ada tutorial, di sini tuh tutorial cara permainannya. Terus di sini ada button
sebelumnya, ada button selanjutnya, lalu nanti jika ada button kembali juga, jadi kembalinya nanti ke menu. Terus ada gameplay, di sini tuh ada di bagian pojok kiri atas ada skor pemain, pojok kiri atas kanan itu ada waktu permainannya, terus ada levelnya, ada button pause, terus ada di sini nanti ada sampah organik, anorganik dan B3. Lalu di sini ada button kembali, jadi nanti kembalinya juga ke main menu. Terus ada level select, jadi ini tuh untuk pilihan levelnya, tinggal dipilih level 1, 2 sama 3. Terus button kembalinya juga kembali ke main menu. Lalu di sini ada quiz. Kuisnya nanti ada 10 pertanyaan di sini, lalu ada button pilihan jawaban sama button kembali. Nanti kembali juga ke main menu. Di sini juga ada informasi kelompok, jadi nanti ada nama, NPM, peran, sama deskripsi dia melakukan apa dalam proyek ini. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan dari dokumen GDD pemrograman Game Edukasi Pilah Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia dengan NPM 2359201096. Pada proyek game edukasi pilah sampah ini, saya berperan sebagai konten kreator. Tugas saya adalah membuat konten edukasi yang terdapat di dalam game seperti materi pembelajaran mengenai jenis-jenis sampah organik, anorganik, dan B3. Saya juga membantu dalam penyusunan soal kuis yang digunakan untuk menguji pemahaman pemain setelah mempelajari materi yang tersedia di dalam game. Selain itu, saya membantu menyusun isi materi agar mudah dipahami oleh pemain dan sesuai dengan tujuan edukasi dari game. Pada bagian dokumentasi, saya membuat sinopsis game yang berisi penjelasan umum mengenai konsep dan tujuan game pilah sampah. Nah, di sini sinopsis game pilah sampah. Game pilah sampah merupakan sebuah game edukasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pemain tentang pentingnya memilah sampah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, dan B3. Game ini memiliki beberapa menu utama, yaitu menu materi, bermain, dan menu kuis. Pada menu materi, pemain akan diberikan penjelasan mengenai jenis-jenis sampah yang disajikan dalam bentuk gambar dan teks yang menarik sehingga mudah dipahami. Pada menu bermain, pemain akan memainkan permainan interaktif di mana pemain harus menyeret sampah ke tempat sampah yang sesuai. Setiap jawaban yang benar akan menambah skor, sedangkan jawaban yang salah akan mengurangi skor. Game ini juga memiliki sistem level yang terdiri dari beberapa tingkat kesulitan, sehingga membuat pemain menjadi lebih menantang. Selain itu, terdapat menu kuis yang berisi beberapa pertanyaan seputaran materi yang telah dipelajari. Tujuan dari kuis ini adalah untuk menguji pemahaman pemain terhadap materi yang telah diberikan. Game ini dirancang dengan tampilan yang menarik, warna yang nyaman dipandang, serta dilengkapi dengan efek suara agar pemain merasa lebih interaktif dan tidak mudah bosan. Dengan adanya game ini, diharapkan pemain dapat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan cara memilah sampah dengan benar. Tujuan dari konten yang saya buat adalah agar game ini tidak hanya menjadi permainan biasa, tetapi juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah dengan benar dan menjaga kebersihan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dengan NPM 2359201036. Pada proyek game edukasi pilah sampah, saya berperan sebagai bagian audio dan testing. Dan ini proyek yang sudah kami buat. Untuk informasinya bisa dilihat
pada bagian terakhir. Peran saya sebagai audio dan testing. Deskripsinya bertanggung jawab dalam pengelolaan audio serta melakukan pengujian game untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik. Di sini tugas utama saya adalah membantu dalam pengolahan audio pada game agar permainan terasa lebih interaktif dan menarik saat dimainkan. Saya menambahkan serta mengatur beberapa efek suara serta ada seperti suara tombol seperti pause, suara efek pause, serta suara-suara agar game suara benar dan salahnya. Dan di sini bisa dilihat di bagian audio bawah ada 5. Serta suara pendukung lainnya agar pemain mendapatkan feedback yang lebih jelas saat bermain. Selain itu saya juga bertanggung jawab dalam proses testing atau pengujian game untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik tanpa error. Saya di sini melakukan pengecekan pada beberapa bagian game serta perpindahan skena fungsi tombol, gameplay drag and drop, sistem skor, timer, level permainan, quiz, dan game over agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Kita akan coba persatu-satu dari level 1. Sini sudah terkoneksi ya. Bahkan salahnya juga sudah diatur dengan baik. Dan suaranya juga sudah lancar. Dan waktunya juga berjalan dengan seperti biasanya. Dan bahkan skornya juga berkurang seperti pada umumnya. Setiap salah bakal berkurang 5 dan setiap benar bakal menambah 10. Dan ini juga perlu ada skor yang ditentukan. Jika skor tidak mencapai pada waktunya akan game over. Coba kita dengar. Nah, selesai. Ini untuk bagian yang sampai mencapai skor 75. Gimana kalau waktunya habis namun skornya tidak mencapai? Kita salah-salahin aja. Untuk salah-salahin ini juga dia nggak berkurang waktunya ya, bakal tetap seperti berjalan sesuai, hanya saja skornya saja yang berkurang 5. Ini kita tunggu saja waktunya. Apakah game overnya berjalan dengan lancar? Dan ini bisa di pause juga ya. Di pause juga waktunya juga terhenti. Jadi sistem pause-nya juga berfungsi dengan baik serta objeknya juga tidak ada yang muncul. Jadi jika ingin mau mempause juga sangat berfungsi dengan baik. Kita tunggu waktunya sampai habis. Karena jika waktunya habis dan skor tidak mencapai, maka akan game over.
dan coba kita tes apakah itu benar, apakah sudah diatur. Ini objeknya selalu datang ya, selalu muncul, dan ini waktunya juga kayaknya kepanjangan ya, kelamaan, mungkin waktunya bisa dipersingkat. Dan ini objeknya selalu muncul di setiap 1 detik, bisa saja 2 detik. Oke, waktunya mau habis. Oh, cuman game overnya tidak dibuat, mungkin tidak berfungsi dengan baik ya, mungkin saja. Coba kita coba ke level selanjutnya. Level selanjutnya ada objek yang baru sini. Makin sulit level semakin objeknya berbeda-beda. Dan yang kita lihat space core berapa. Lampu. Ini. Oh, makin setiap level juga waktunya juga semakin lebih cepat. Mungkin itu yang membedakannya ya, untuk level 1 dan level 2. Oh, berarti tidak ada game over, cuman kalau untuk skornya bisa didapat hanya sekitar 100 yang sudah diselesaikan. Coba kita lepas ke level selanjutnya. Untuk level selanjutnya sekarang waktunya hanya 1 menit. Untuk objeknya, wah ada objek tambahan baju juga ya. Di setiap level objeknya selalu berbeda-beda. Dan untuk audionya juga sudah lancar dari level 1 level 2. Untuk benar dan salahnya tidak ada yang tidak muncul audionya. Makin susah sih ini. Bahkan saya yang main juga pun tidak paham. Karton. Oke, 2, 1. Oke, untuk level 1 dan level 3-nya sudah sangat berfungsi dengan baik, hanya saja kekurangannya game overnya mungkin untuk game overnya hanya saja menetapkan skor yang terakhir dikumpulkan, itu saja untuk game overnya. Kita coba untuk ke materi. Untuk materi di sini suara, oh ya, untuk button untuk klik sebelumnya juga sangat berfungsi dan baik untuk audionya. Dan di sini juga untuk materi hanya ini aja, misalnya bagian tentang materi serta gambarnya juga muncul ya. Ini saja untuk materi. Lalu kita coba ke kuis. Oke, di sini kita akan coba mengecek kuis. Untuk kuis, bagian kuis baterai termasuk jenis sampah apa? Sampah B3. Salah. Kulit pisang termasuk sampah. Berganti.
Botol plastik termasuk sampah apa? Organik, daun kering, dan kaleng minum. Udah ya, untuk audio dari kuis juga sangat berfungsi dengan baik ya. Coba kalau misalnya kita salah. Kalau suara salahnya juga muncul, serta suara benernya juga muncul. Kisah makanan. Benar. Lampu bekas. Salah. Coba ini kalau kita salah-salah kan. Oh, untuk kuis sih mirip. Untuk kuis dia nggak perlu memasukkan ke sampah, hanya saja bagian kuis ini mirip-mirip kayak yang game tadi sebelumnya pilah sampah, hanya saja kuis ini dia konsepnya kita memilih antara tiga, dan dia tidak ada level, hanya saja dia tidak ada level untuk kuis. Serta untuk audio dari suara salah dan benarnya juga berfungsi dengan baik, dan klik tombol bagian anorganik B3 dan anorganik juga sangat tidak ada yang tidak bisa dipencet. Coba kita coba di referensi fitur, lanjut ke referensi fitur. Untuk referensi fitur di sini hanya saja untuk referensi-referensi bagian-bagian yang kami ambil. Sini ada referensi materi, referensi gambar, referensi ide game, serta referensi audio. Nah, di bagian audio sini saya juga mengambil dari Freesound, dan di sini juga ada Upbeat serta ada Pixabay Musik. Tiga ini adalah referensi yang saya gunakan untuk project kami yang akan kami buat. Lalu di sini ada ada tutorial. Tutorialnya juga di sini lumayan lengkap, dan suaranya juga muncul ketika dipencet, tidak ada yang tidak ada suaranya. Serta di sini ada suara utamanya. Di bagian suara ini juga lancar, tidak ada yang error sama sekali, suaranya tidak mudah muncul. Bahkan ketika main pun suaranya juga masih ada. Serta di sini bagian untuk matikan suara juga sudah berhasil. Oke. Di sini juga saya juga membantu mencari dan memperbaiki bug atau kesalahan yang muncul selama proses pengembangan game berlangsung. Selain itu, saya memastikan tampilan dan fitur game dapat digunakan dengan nyaman oleh pemain tanpa mengalami kendala saat bermain. Tujuan dari pengolahan audio dan proses testing yang saya lakukan adalah agar game edukasi pilah sampah dapat memberikan pengalaman bermain yang lebih menarik, interaktif, dan nyaman digunakan oleh pemain. Jadi dari yang sudah saya lakukan pengelolaan audio serta pengujian testing di sini sudah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian penjelasan dan presentasi dari game edukasi pilah sampah yang telah kami buat. Kami berharap game ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan memilah sampah dengan benar. Kami menyadari bahwa game ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk pengembangan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih kepada dosen dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses pembuatan game ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.